Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Syalam dengan NPM akhir 058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi BMS 2 Anatomi 2. Nah, untuk materinya sendiri itu dibagi menjadi tiga, ada gastrointestinal tract, ada kardiovaskular, serta sistem limfatik. Nah, pertama itu ada rongga mulut. Di sini itu terdapat ada frenulum labii superioris yang merupakan jaringan ikat yang menempelkan gusi anterior gigi atas dengan bibir. Nah, selanjutnya itu ada buccinator. Ini tuh merupakan otot yang memberikan bentuk pada rongga mulut. Selanjutnya ada uvula yang menggelantung di bagian tengah. Lalu ada ring of Valdeyer. Jadi ini tuh gabungan dari tonsil. Ada 4 tonsil, yaitu pharyngeal tonsil, tubal tonsil, palatin tonsil yang sering kita kenal dengan amandel, dan lingual tonsil. Nah, berikutnya itu ada salivary glands, ada parotid gland yang merupakan kelenjar saliva terbesar, terdapat ductus yang menembus buccinator bermuara sejajar dengan gigi molar 2, diinervasi oleh cranial nerve 9 atau glossopharyngeal. Nah, terdapat juga ada submandibular gland dan sublingual gland yang diinervasi oleh cranial nerve 7. Berikutnya itu ada lidah. Nah, lidah sendiri itu dibagi menjadi 2/3 anterior dan 1/3 posterior oleh sulcus terminalis. Di depan sulcus terminalis itu terdapat papilla circumvallata yang jumlahnya itu sekitar 7-14 serta memiliki testbat. Nah, lalu juga ada papilla foliata yang jarang berkembang pada manusia, ada papilla fungiform yang memiliki testbat juga, dan terakhir itu ada papilla filiform yang tersebar di permukaan lidah dan tidak memiliki testbat. Nah, untuk inervasi pengecapan sendiri itu 2/3 anterior oleh cranial nerve 7 atau fasial, 1/3 posterior oleh cranial nerve 9 atau glossopharyngeal, dan faring itu oleh cranial nerve 10 atau vagus. Nah, sedangkan untuk general sensori seperti panas serta sentuhan, 2/3 anterior itu diinervasi oleh mandibular nerve, 1/3 posterior itu oleh glossopharyngeal nerve. Nah, berikutnya itu ada otot intrinsik dan ekstrinsik. Untuk otot intrinsik sendiri itu berfungsi untuk mengubah bentuk dari lidah. Nah, untuk otot ekstrinsik itu berfungsi untuk menggerakkan lidah agar dapat memindahkan makanan. Nah, semua otot ini dinervasi oleh cranial nerve 12 atau hipoglossal, kecuali palatoglossus yang dinervasi oleh cranial nerve 10 atau vagus. Nah, berikutnya itu ada suplai darah pada lidah. Jadi darah pada lidah ini sangat banyak sehingga apabila kita terkena kanker itu akan cepat menyebar apabila terkena di lidah. Nah, suplai darah lidah sendiri berasal dari internal carotid artery yang nantinya itu akan bercabang menjadi lingual artery. Nah, selain itu nanti cairan dari lidah itu akan dikeluarkan dari deep lingual vein yang nantinya juga akan bermuara ke jugular vein lalu kembali ke jantung. Nah, seringkali di situ tuh ditaruh obat agar cepat menyerap dan cepat mengalir menuju jantung. Disebutnya itu sublingual drugs. Berikutnya ada heart palate. Nah, ini tuh dibentuk dari palatin process of maxilla yang dipisahkan oleh intermaxillary suture yang terletak di tengah. Dan terdapat juga saraf serta arteri yang dinamakan sesuai dengan tempat keluarnya. Berikutnya ada soft palate. Nah, untuk pergerakan soft palate sendiri dibantu oleh beberapa otot seperti tensor veli palatini, levator veli palatini, palatopharyngeus, palatoglossus, serta musculus uvulae. Nah, untuk semuanya itu dipersarafi oleh vagus nerve, kecuali tensor veli palatini yang dipersarafi oleh mandibular nerve. Nah, lanjut ke faring. Untuk faring sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Nah, untuk nasofaring sendiri ditandai oleh yang bulat berwarna merah. Itu tuh berhubungan dengan kavitas nasi serta telinga bagian tengah melalui coana dan tuba auditiva. Diinervasinya itu oleh maxillary nerve. Berikutnya ada orofaring, tandai oleh huruf hijau. Nah, orofaring ini menghubungkan faring superior dan inferior, serta berhubungan juga dengan kavitas oris melalui isthmus faucium. Dan diinervasinya itu oleh cranial nerve 9 atau glossopharyngeal. Nah, terakhir itu ada laryngofaring, yaitu faring bagian inferior, dan itu memiliki hubungan anterior dengan laring, serta diinervasi oleh cranial nerve 10 atau vagus.
Nah, untuk otot-otot faring sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada constrictor superior, middle, serta inferior yang fungsinya itu untuk menurunkan makanan. Nah, selanjutnya itu ada salpingopharyngeus, stylopharyngeus, palatopharyngeus, serta longitudinal pharyngeal yang berfungsi untuk memindahkan bolus dari faring ke esofagus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kardiovaskular. Nah, itu adalah anatomi jantung. Terdapat 4 katup, yaitu pulmonary semilunar valve, terus ada mitral valve yang memisahkan atrium kiri dan ventricle kiri, ada tricuspid valve yang memisahkan atrium kanan ventricle kanan, serta ada aortic semilunar valve. Nah, awalnya itu darah yang tidak mengandung oksigen akan dibawa melalui superior vena cava dan inferior vena cava menuju ke atrium kanan dan ventricle kanan. Nah, berikutnya itu darah ini itu akan keluar melalui pulmonary trunk menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Setelah masuk ke paru-paru, yang awalnya deoxygenated itu akan berubah menjadi oxygenated. Nah, kemudian darah yang oxygenated ini dibawa masuk ke atrium kiri dan ventricle kiri. Nah, kemudian ventricle kiri ini akan memompa darah melalui dan keluar melalui arc of aorta yang nantinya itu ditujukan ke upper body dan lower body. Berikutnya ada supply darah pada otak. Nah, ini tuh disebut dengan siklus Willis. Jadi, arteri vertebralis kanan dan kiri ini akan menyatu membentuk basilarity arteri yang kemudian akan terpisah kembali membentuk internal carotid arteri kanan dan kiri. Nah, terdapat juga anterior dan posterior communicating arteri yang memberikan darah ke posterior serta anterior cerebral arteri. Berikutnya itu ada vaskularisasi pada wajah, terdapat external carotid arteri serta internal carotid arteri yang nantinya itu akan bercabang. Nah, terdapat juga ada inferior alveolar arteri yang akan keluar melalui mandibular canal dan menjadi mental arteri. Lalu ada middle meningeal arteri yang masuk melewati spinosum, ada occipital arteri yang berada di area belakang telinga, posterior scalp. Nah, selanjutnya ada maxillary arteri yang keluar melalui infraorbital. Ada pula facial arteri yang awalnya itu di rongga mulut, lalu keluar melalui ramus, naik ke badi mandibula, dan kemudian bercabang ke bibir menjadi labial arteri. Materi berikutnya yaitu lymphatic system. Nah, jadi lymphatic system itu merupakan sistem organ yang ada pada makhluk hidup vertebrata serta tidak terlepas dari sistem sirkulasi dan juga imunitas. Nah, untuk limfa bagian kanan, kepala dan leher itu 1/4 upper limb akan dibawa oleh pembuluh limfa yang nantinya akan bermuara pada vena bagian kanan dari leher. Nah, sedangkan limfa dari 3/4 tubuh bagian kiri, lower limb kiri dan kanan dibawa oleh thoracic duct. Nantinya akan bermuara di internal jugular vein dan kemudian bertemu dengan subclavian vein. Nah, gimana sih cara kerja sistem limfatik? Jadi, cairan yang tidak terbawa oleh arteri dan vena itu nantinya akan menjadi interstitial fluid yang nantinya akan dibawa ke kapiler limfatik, lalu dibawa ke lymph nodes. Nah, dalam perjalanan ini tuh menuju lymph nodes disebutnya itu afferent lymphatic vessel. Nah, terdapat juga katup yang fungsinya itu agar cairan itu nggak balik lagi karena saluran itu bersifat satu arah. Nah, lymph node sendiri ini memiliki fungsi untuk menyaring dan menangkap partikel matter, serta berperan juga dalam pertahanan tubuh terhadap antigen asing. Untuk flow-nya sendiri itu tidak secepat pada pembuluh darah. Nah, nantinya itu setelah disaring akan dikembalikan ke vena lagi. Dalam salurannya ini itu terdapat katup juga, dan saluran itu dinamakan eferen. Kalau yang tadi aferen, yang sekarang menuju vena itu disebutnya eferen. Nah, berikutnya itu ini ada head and neck lymph nodes. Jadi di sini itu terdapat 5 superficial nodes, tapi dengan muara yang berbeda. Nah, yang pertama itu untuk yang di-highlight berwarna biru. Nah, untuk yang di-highlight berwarna biru itu tuh lymph nodes untuk wajah atau face dan langsung bermuara ke deep cervical nodes.
Nah, sedangkan yang di highlight berwarna merah itu tuh untuk scalp dan tidak langsung bermuara ke deep cervical nodes, melainkan melewati superficial cervical nodes dulu. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.